Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di belajar Java dasar. Dan kali ini kita sudah memasuki bagian sesi keempat teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum nonton bagian sesi ke-1, 2, sampai 3, teman-teman bisa kunjungi channel ini dan silakan dicari video belajar Java dasar. Oke, dan jangan lupa sebelum kita melanjutkan ke belajarnya, teman-teman boleh dong kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita buka kode editornya teman-teman. Nah, di sini aku sudah membuka kode editornya dan di sini aku sudah memiliki file main.java. Oke. Dan terakhir itu kita belajar duel ya kalau nggak salah. Seperti itu. Dan kali ini kita akan mempelajari scanner dulu teman-teman ya. Di sini kita akan mencoba bagaimana sih cara kerja atau implementasi dari scanner seperti itu. Nah, scanner ini ya digunakan untuk mengambil data inputan dari user gitu. Oke, kita akan coba. Di sini kita coba ke bawahkan terlebih dahulu dan di sini kita coba di bagian sini saja. Oke, sebelum kita menggunakan scanner ini, kita terlebih dahulu deklarasikan terlebih dahulu ya. Caranya yaitu kita ketikkan seperti ini, scanner ya. Tipenya scanner seperti ini ya. Setelah kita mengetikkan seperti ini, kalau di Visual Studio Code saya, di sini dia akan langsung diimport package-nya gitu. Import Java Util Scanner gitu. Nah, package sini ya kalau nggak salah itu penyebutannya package ya. Mungkin kalau saya penyebutannya itu salah, silakan koreksi di kolom komentar saja ya. Ya. Intinya ya paket yang dibutuhkan oleh variable scanner yang kita buat ini. Scanner kita namai dengan scan saja ini. Nah, lalu new scanner ya system.in seperti ini. Nah, dia bisa nanti kita gunakan sebagai inputan teman-teman. Ya, contohnya seperti ini. Di sini aku buat variabel dengan tipe data string, namanya inputan seperti ini. Ya, lalu di sini kita panggil scan ini, mesin scannernya. Anggap aja seperti itulah. Ya, oke. Lalu kita di sini bisa klik titik, lalu gabungkan dengan next. Ya, di sini teman-teman bisa pilih next atau next line gitu. Biasanya aku pilih next line sih, atau next itu. Tuh. Nah, di sini dia bisa mengambil data berupa string teman-teman, seperti itu. Jadi di sini kita akan coba print ya hasil dari inputannya gitu. Jadi kita tinggal panggil inputan seperti ini. Jadi ketika kita jalankan di sini ya teman-teman, kita tunggu proses menjalankan programnya di sini. Kita tunggu. Nah, di sini kan ada kursornya teman-teman. Ketika kita inputkan sesuatu halo nih, maka dia akan langsung dicetak halo seperti itu. Jadi ini inputan dari user ya yang akan ditangkap oleh variabel inputan ini, lalu di bawahnya ini akan dicetak karena ada system out println gitu teman-teman ya. Jadi kita buat variable scanner ya, jangan lupa kalau tidak secara otomatis diberikan import package seperti ini atau paket ya, koreksi ya kalau mungkin penyebutannya itu salah ya. Ini adalah paket ya gitu. Jadi kalau mungkin penyebutannya salah, silakan dikoreksi di kolom komentar saja seperti itu ya. Jangan lupa untuk import paketnya ini tuh, karena ini yang dibutuhkan oleh mesin scannernya, mesin scan ini.
Nah, lalu di sini untuk mendeklarasikan atau membuat mesin scannernya, di sini kita bikin scanner ya. Hati-hati huruf besar dan huruf kecil diperhatikan. Lalu nama variabelnya ya, dan jangan lupa new scanner ya. Dan karena kita akan membuat inputan dari user, maka di sini berikan system.in teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita bisa pakai teman-teman ya, string inputan scan.nextLine. Berarti isi dari variabel inputan ini adalah inputan dari user teman-teman, seperti itu ya. Ketika user menginputkan halo, berarti isi dari variabel inputan ini adalah halo gitu. Lalu ketika dicetak, maka isi dari variabel inputan teman-teman gitu. Ketika saya jalankan lagi di sini ya, perhatikan ya. Di sini kita bisa mengetikkan mungkin hello world seperti ini, maka akan dicetak hello world lagi. Karena variabel inputan kan isinya dari sini kan, dari inputan user. Sedangkan inputannya ya diisikan dengan hello world, maka akan dicetak hello world gitu. Nah, kalau kita pingin memberikan kayak suatu informasi lah, contohnya seperti ini ya, kita bisa ketikkan seperti ini, so ya, sistem out print line. Sebentar teman-teman, agak nge-lag dikit ya, seperti ini ya, tapi jangan line teman-teman. Nah, kita coba pakai inline dulu lah, ini ya. Contohnya di sini input kan sembarang ini. Nah, di sini untuk informasi lah. Kalau seperti tadi kan, jadi user itu tidak tahu. Nah, ini apa gitu kan. Jadi kalau gini kan mungkin user bisa lebih paham. Oh, berarti ini inputan dari user gitu. Ketika saya jalankan ya, di sini menggunakan ln ya. Ya, perhatikan teman-teman. Nah, dia inputannya berada di bawahnya. Ya, di sini berada di bawahnya. Gitu. Nah, supaya inputannya itu berada di samping, di sini teman-teman bisa menggunakan print saja seperti ini. Jadi ketika saya jalankan, perhatikan bagian bawah ini ya. Nah, dia inputannya berada di samping kanannya. Gitu, teman-teman. Jadi ketika saya inputkan, maka akan dicetak ini. Gitu, teman-teman. Jadi kalau ada print line berarti dia mengambil satu baris gitu. Kalau print dia mengambil ya secukupnya saja gitu, secukupnya sesuai dengan konten atau hal yang akan dicetak gitu teman-teman ya. Itu untuk scanner teman-teman. Jadi teman-teman bisa implementasikan mungkin kayak membuat kalkulator mungkin menggunakan Java ini, meskipun menggunakan terminal kan bisa inputannya dari user gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai function teman-teman, function atau method ya. Tapi mungkin aku sering menyebutnya itu function ya. Jadi function ini adalah ibaratnya sebagai mesin lah ya, sebuah mesin yang bisa kita gunakan berkali-kali seperti itu, dan digunakannya itu sesuai dengan kebutuhan kita atau kemauan kita gitu. Contohnya di sini aku bikin function. Nah, untuk membuat function ya teman-teman, di sini kita bisa membuatnya di bawah kurung kurawal penutup dari main ini ya, main ini gitu. Jadi di bagian bawah ini ya, kita bisa ketikkan seperti ini, public kelas teman-teman, kelas kelas static seperti ini. Nah, kita bisa ketikkan void seperti ini ya. Lalu namanya, nama metodenya atau functionnya
itu apa? Contohnya di sini kita bikin pertambahan deh. Pertambahan. Seperti ini namanya. Nah, dia membutuhkan parameter. Nanti aja deh kalau parameter. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau public static kita bisa tuliskan seperti ini juga tidak apa-apa. Gitu. Tapi alangkah baiknya public static seperti ini. Gitu. Nah, di sini contohnya kita akan mencetak gini aja deh. Kita bikin variable ya. Integer, lalu namanya A, isinya 8. Lalu di sini integer B sama dengan 2 mungkin ya. Lalu di sini kita akan mencetak ya hasil pertambahan adalah gini ya. Kita gabungkan dengan hasil dari variabel A ditambah variabel B. Gini ya. Kalau kita jalankan di sini, maka tidak akan dijalankan function ini. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena di sini kita belum memanggil teman-teman atau menggunakan fungsinya. Jadi kita bisa memanggil seperti ini. Pertambahan kan. Jadi kita tinggal panggil saja pertambahan seperti ini, maka dia akan dijalankan. Di sini kita ketik sembarang saja. Nah, dia akan dijalankan teman-teman. Nah, di sini kita komentari saja yang scan ini. Nah, gini. Dia akan dijalankan teman-teman. Pertambahan adalah 10. Benar kan? Seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat function seperti ini. Public static lalu integer ya, integer pertambahan lagi seperti ini. Seperti ini teman-teman. Kenapa ini syntax error? Tidak. Nah, di sini ya, ketika kita membuat variabel gini deh, samain aja ya. Kita samain seperti ini dan dia akan mencetak. Kita kopikan aja ini. Kita copy dan kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa error ya? Karena kalau kita menetapkan tipe datanya, tipe data dari fungsinya ini, maka kita harus mereturn teman-teman. Ya. Mereturn yang tipe datanya itu adalah function teman-teman. Maksud saya bukan function tapi tipe data itu sendiri ya. Karena di sini integer, maka returnnya harus integer teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita return mungkin A plus B seperti ini, dia tidak akan error lagi gitu, karena dia sudah ada returnnya teman-teman gitu ya. Nah, return ini apa? Return ini adalah nilai yang dikembalikan oleh fungsinya gitu. Jadi kalau di sini return A plus B, A plus B kan itu 10 kan ya. Jadi nilai yang dikembalikan itu 10 teman-teman. Gitu. Jadi ketika kita gunakan di sini, kita bisa langsung mencetak seperti ini teman-teman. So lalu hasil pertambahan lagi gini, lalu kita gabungkan dengan kita panggil lagi function pertambahan lagi gitu. Jadi ketika kita jalankan di sini ya, maka dia akan
hasil pertambahan adalah 10. Kenapa ini 2 kali? Karena di bagian function pertambahan lagi kita menyisipkan ini. Jadi kita tidak perlu ya seperti ini. Jadi ketika kita jalankan di sini ya, hasil pertambahan adalah 10, dia mengambil dari sini ya. Dan hasil pertambahan lagi 10 dia dari sini. Hasil pertambahan lagi digabungkan dengan nilai yang dikembalikan oleh function pertambahan lagi 10 kan, maka dia menghasilkan hasil pertambahan lagi 10. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika membuat function perlu diperhatikan juga ya teman-teman. Kalau di sini menggunakan void, dia meskipun tidak menggunakan return, dia tidak akan error teman-teman. Tapi kalau di sini kita tetapkan tipe datanya pada fungsinya, maka dia harus memiliki return atau nilai yang dikembalikan sesuai dengan tipe datanya gitu. Jadi kalau di sini kita mungkin memiliki return saja, tapi kita di sini tidak menyisipkan apa-apa, hanya return seperti ini ya, dia maka akan terjadi error ya. This method must return a result of type integer in gitu. Jadi kalau kita return true gini kan tipe data boolean ya, maka dia error teman-teman karena dia membutuhkannya integer. Kalau kita return 8 seperti ini, dia mau gitu teman-teman. Jadi function ini seperti halnya sebuah mesin ya, mesin kecil yang bisa kita gunakan berkali-kali seperti itu teman-teman ya. Seperti ini kita bisa panggil function pertambahan gitu, sesuaikan dengan nama function yang telah dibuat gitu teman-teman. Nah di sini kita juga bisa menyisipkan parameter teman-teman ya. Parameter itu apa ya? Parameter itu adalah sebuah variabel ya yang bisa digunakan oleh function itu sendiri. Contohnya gini, kita gunakan yang mana ya, yang pertambahan lagi aja deh ya, seperti ini. Nah di sini kita bikin parameternya angka 1 ya, lalu angka 2 di sini. Nah berarti di sini untuk function pertambahan lagi dia membutuhkan 2 parameter teman-teman, seperti itu. Nah berarti di sini dia akan error. Kenapa? Karena dia harus diisikan argumen teman-teman. Nah argumen itu nilai yang akan dilemparkan ke parameter tadi ya. Ketika kita panggil fungsinya, maka di sini kita menyisipkan argumennya. Nah, argumen itu pada saat kita memanggil fungsinya ya. Contohnya di sini 5 kan dua parameter ya tadi. Berarti di sini 2 argumen teman-teman. Tuh. 5 dan 3 deh, seperti ini ya. Maka di sini kita bisa gunakan nih parameter angka 1 dan angka 2 ini langsung ke sini. Jadi kita tidak perlu lagi ini. Ya. Langsung saja di sini kita return angka 1 ya, lalu angka 2 ini. Betul kan? Nah, betul seperti ini. Nah, jadi di sini seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kan function pertambahan lagi. Dia membutuhkan parameter angka 1 dan angka 2 seperti itu. Jadi, anggapannya ini parameter ini variabel yang bisa digunakan oleh function itu sendiri. Maka angka 1 ya, di sini angka 1 dipakai di sini dan angka 2 dipakai di sini
gitu. Anggapannya kayak gini nih. Kayak aku punya integer angka 1 gitu ya. Lalu integer angka 2 seperti itu ya. Anggapannya seperti itu. Tapi dia dari parameter, teman-teman. Dan nilainya itu dari pada saat kita memanggil functionnya gitu. Jadi untuk angka 1 kan 5 dan angka 2 itu 3. Jadi argumen dari pemanggilan function ini dia akan dilempar ke function yang telah dibuat gitu. Jadi isinya 5 dan 3 kalau gak salah tadi ya. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, itu function, parameter, dan argumen. Ketika kita jalankan, di sini kita komentar saja untuk pertambahan ini. Ya, ketika kita jalankan, perhatikan yang bawah ini di sini. Nah, dia hasil pertambahan lagi 8 ya. Kenapa 8? Karena di sini kita mengirimkan argumen 5 dan 3, sedangkan di functionnya terdapat operasi penjumlahan. Ini, iya, ini penjumlahan ya, bukan pertambahan lagi, penjumlahan. Nah, seperti ini saja. Itu teman-teman ya. Semoga teman-teman paham ya. Kalau belum paham mungkin bisa diulang-ulang lagi videonya. Gitu teman-teman. Ya. Dan di sini tidak hanya kita bisa menginputkan nilai fix saja. Jadi kita bisa memanfaatkan nih scanner kita ya. Contohnya di sini kita ubah menjadi A gini ya. Di sini inputkan angka pertama gini, kita copy saja ya. Di sini inputannya kita atau cetaknya kita komentar, dan di sini kita paste, di sini kita ubah menjadi B. Kita ubah menjadi B ya, dan di sini kita ubah menjadi kedua. Seperti ini. Jadi di sini A dapat dari inputan user ya, dan B inputan user juga. Lalu di sini kita tinggal panggil saja. Di sini A, di sini B. Seperti ini. Jadi argumen ini dapat dari variabel A dan B dapat dari variabel B. Ini kenapa? Dia ya. Di sini kan tadi ya kita menentukan angka 1 dan angka 2 itu tipe datanya integer. Jadi karena variabel A dan B ini adalah string ya, maka di sini kita tidak bisa langsung menginputkan seperti ini. Jadi bisa saja, tapi kita edit dulu ya. Di sini kita gunakan metode parse. Kita cut di sini, kita cut dulu. Oke, di sini integer, gunakan metode ini parse integer, kita paste seperti ini. Mungkin teman-teman yang masih bingung, gak apa-apa, ikuti terlebih dahulu aja ya. Kita cut, kita beri di sini integer parse integer gini ya. Ini kenapa kok merah lagi? Di sini kita ganti ya. Kita ganti dengan integer. Seperti ini. Nah, jadi analoginya gini teman-teman ya. Di sini saya memiliki variabel integer ya, yang isinya yaitu inputan dari user
inputan dari user berupa string kan, next line kan. Ya, dia berupa string ya. Lalu diparsing teman-teman menggunakan metode ini. Diparsing menjadi integer. Maka yang awalnya ini string diparsing menjadi integer, maka nilainya di sini integer. Maka dari itu nilai variabelnya yaitu integer, teman-teman. Ya, kita parsing seperti ini supaya dia menjadi integer gitu, supaya inputan dari user yang berupa string ini menjadi integer, sehingga kita bisa gunakan pada function penjumlahan sebagai argumen ini AB-nya. Seperti itu. Jadi ketika kita jalankan di sini ya, angka pertama 10 mungkin 5, maka hasilnya 15. Ketika kita jalankan lagi, kita ubah mungkin angka pertama 6, angka kedua 4 ya, maka dia hasilnya 10 itu. Jadi sesuai dengan inputan dari user gitu, teman-teman, penjelasan scanner dan juga function. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini ya. Mungkin kalau ada kesalahan di video ini saya mohon maaf, dan teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman paham. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.